Hai guys, kembali lagi dalam acara Ajen Ngajak Makan. Guys, pernah dengar kata lalat maggot? Apa itu lalat maggot? Mari kita keseruannya dalam acara Ngajak Makan. Let's go. Silakan Pak, duduk. Ya. Ya. Maaf. Ya. Silakan duduk. Perkenalkan Pak, dengan Bapak siapa, selaku apa Pak? Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Maludin. Panggilan saya Nana, selaku PJLP Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Kebayoran Baru. Nah, alhamdulillah kami di sini juga bertugas karena nama juga kerja di pemerintahan. Kurang lebih 3 tahun bertugas di Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Kebayoran Baru di sini. Pak Nana, sebelumnya ini kan kita sambil makan Pak ya. Ya, siap. Kita Siap. juga makan dulu. Ya, terima kasih ngerepotin nih. Tapi sebelumnya kita Ya. Ya, nggak apa-apa ya buka ini masker ya. Soalnya kalau makan nggak buka masker susah juga Pak Nana. Iya, siap. Monggo Pak di Siap. kan, Pak. Berarti Pak Nana di sini selaku lebih pelaksana di sini Pak ya? Belum, ya betul. Jadi di sini kan maksudnya akan ada pemilahan antara tadi bank sampah yang Betul. sebelum episode sebelumnya kita ini Ya. kan, sama ini kan kita lebih ke bank lalat maggot ya Pak ya? Maggot ya. Pak Nana sendiri lebih membudayakan lalat maggot ya Pak? Ya, karena kita itu dalam kerja ke pemerintahan dan ini juga gebrakan untuk salah satu kita masuk. Tadi kan udah bank sampah ya. Iya. Masalah maggot karena implementasi pemerintah nomor 77 masalah pendampingan RW percontohan dan juga sudah turun yaitu instruksi wali kota nomor 60 tahun 2020 tentang pengolahan sampah melalui BSF. BSF apa ya? Maggot. Banyak sekarang yang ini maggot. Kalau BSF itu kalau secara ini pasukan tentara hitam, Base Soldier Fly. Oh. Ya, itu kan artinya pasukan tentara hitam. Karena kalau kita kan nggak bisa ngitung kan, satu telur bisa menetes, bisa menghasilkan kurang lebih 400 maggot. Satu telur. Satu telur, satu tetesan itu. Monggo Pak, tapi kita Iya. sambil makan Pak ya. Oke. Bisa ngobrol sama kita. Ya, Bismillah. Sebenarnya berarti kalau lalat maggot tuh sama lalat yang kebiasa-biasa banyak ini perbedaannya apa sih Pak? Beda banget. Perbedaannya apa? Ya. Contohnya kita masuk ke belatung. Ah. Nah, contoh dengan belatung. Belatung kan itu mengandung penyakit. Karena apa? Dia makan sebab makan yang enggak steril. Sedangkan kalau maggot, Maggot itu makannya yang steril. Contoh, untuk ngasih makan juga kita harus steril. Contoh kita ngasih makan maggot itu dengan sampah organik, contohnya sayuran. Kalau sayuran itu kan biar bagus pasti semprot dengan bahan kimia. Nah, kalau untuk maggot itu harus dicuci dulu. Kalau enggak dicuci itu kan masih mengandung pestisida. berarti sampah organik yang dari orang bikin sayuran itu Ya. mesti dibersihin dulu, Betul. baru dikasih maggotnya itu Pak ya? Betul. Karena kalau seandainya nggak dibersihin dulu, entarnya pada mati. Kalau nggak mati dia stres. Maggot nggak bisa. Stres itu contohnya kelihatan bagus, cuman dia nggak super aktif, diem. Masalahnya apa? Kalau maggot itu diem, dia stres. Bisa mengakibatkan dari tadi aja pola makannya salah. Kita juga kalau manusia pola makan salah gimana rasanya? Nah, contohnya itu. Ya gitu. Jadi bedanya gitu. Kalau si ulat-ulat yang biasa belatung kayak gitu pasti mengandung penyakit. Karena makannya juga itu apa aja dimakan lah, ya mau bangke apa juga pasti. Nah, kalau beda-beda ya? betul. Kalau maggot BSF itu makannya yang steril kayak tadi saya jelaskan, dan itu bermanfaat banget. Karena apa? Kurang lebih 30% protein ada di situ. Di maggotnya? Betul. Kadang orang juga ada yang makan. Oh iya? Dijadiin snack. Iya. Digoreng dong? Betul. Karena ntar bisa dikelola itu, si maggot itu buat kan manfaatnya buat pakan ayam, ikan, burung. Banyak fungsinya dari situ. Berarti Pak Nana sendiri budidaya maggot udah berapa lama Pak? Kalau ini kurang lebih setahun kalau di sini. Setahun. Kurang lebih setahun. Karena apa? Kita banyak juga sih kan suka dan duga kalau di apapun juga ya kegiatan pasti ada. Ada suka dan duka. Karena apa? Di sini kita ini salah tempat, bukan salah tempat karena nggak ada tempat, gitu kan? Karena seharusnya
kita budidaya maggot itu jauh dari sampah. Cuman kita, karena juga kerja di pemerintahan dan di lingkungan hidup, pasti mengelola sampah. Terus kendalanya di sini tempatnya pasti di pot TPS. Harusnya jauh. Nah, pastinya nggak boleh. Maksudnya ngikut TPS bagaimana? harus jauh dari pembuangan sampah seharusnya. Nah, Idealnya. idealnya betul. Karena apa? Di situ pasti ada tikus. Kendala kita di situ tikus yang dalam itu. artian di satu kawasan di Maggot itu ada tikus yang Betul. masuk ke dalamnya itu ya. Mm. Kalau Maggotnya sendiri manfaatnya buat lingkungan apa sih Pak? Manfaat buat lingkungan, maggot itu salah satunya kita masuk ke pengolahan sampah. Dia bisa mengurai sampah. Kenapa? Hitung aja nih, 1 kilo kita nggak bisa ngitungnya. 1 kilo maggot sekecil itu, gitu kan? Nah, si maggot itu salah satu yang kita tahu, saya tahu gitu ya, untuk penguraian sampah organik manfaatnya. Pertama, Jadi bisa satu, menguraikan. Kenapa? Maggot 1 kilo itu kan banyak banget ya. Banyak. Itu bisa menghabiskan kurang lebih 5 kilo sampah organik. Oh, dari sampah organik 5 kilo ntar bisa jadi pakan dia berarti Pak, itu gimana? Ya, buat makan dia. Nah, tapi salah satu dari 5 kilogram sampah organik itu tidak mungkin habis. Nah, sisa itu gak dibuang, gak kemana-mana. Manfaat juga buat kita. Namanya kasgot, itu bermanfaat untuk kompos. Oh, jadi nggak ada yang buang? Nggak ada. Benar-benar dipergunakan. Betul. Kalau budidaya maggot itu kan susah nih Pak. Karena mungkin bisa jelasin sama teman-teman juga, maksudnya susah nggak buat budidaya maggot? Atau teman-teman ada yang tertarik gitu? Dibilang susah, nggak susah. Dibilang nggak susah, pasti ada kendala. Susahnya. Ya tidak, ya saya bilang tadi ada suka dan dukanya. Contoh, sukanya dulu ya. Sukanya dulu. Nah, sukanya tadi kita membantu pemerintah untuk mengelola sampah. Dan dari situ juga kita bisa mengambil manfaat. Sukanya itu. Pertama, yang tidak kita olah untuk pengolahan sampah, maggotnya untuk usia kurang lebih 20 hari ataupun 14 hari bisa dikasih buat pakan ayam, ikan. Berarti usianya paling lama berapa lama? Kurang lebih gimana keperawatan kita, ngasih makannya ataupun cuaca bisa ngendaliin itu. Contohnya 40 hari, 30 hari udah jadi pupa. Pupa itu menjadi lalat. Lalat bertelur dan habis lalat bertelur ya ntar menghasilkan larva. Nah, usia 5 hari sampai 8 hari itu dia tren banget, aktif banget untuk makan sampah. Makan 1 kilo si maggot bisa menghabiskan 5 kilo sampah. Dan sukanya juga manfaatnya apa? Bisa membantu kalau pengolahannya bagus, bisa jadi usaha. Nah, kalau dukanya itu pro dan kontrak, apalagi kita dianjurkan untuk mengolah ataupun budidaya maggot di warga. Apalagi warga yang padat rumah-rumahnya karena menimbulkan bau. Gitu kan? Menimbulkan bau dari si sampah yang gak habis dimakan maggot. Oh, berarti sampah yang bau ya. Tapi saya pernah lihat tuh Pak, beberapa berarti kayak maggot itu kan bau. Saya juga pernah baca beberapa artikel bahwa maggot juga ada aroma khasnya Pak ya? Iya. Itu cara menanggulangi aroma khas yang baunya maggot itu gimana Pak? Nah, contoh untuk menghindari bau yang menyengat dihasilkan dari maggot. Sebenarnya bukan dari maggot, sampah yang kita kasih ke maggot itu nggak baik. Oh, jadi kayak bau kayak fermentasi ya Pak? Bau Iya, iya. Kalau fermentasi nggak bau. Contoh, biar si maggotnya gemuk, biar gak menimbulkan bau. Contohnya gini, kita punya cuman sampah sayur, otomatis kurang lebih 60% si sayur mengandung air. Nah, kalau seandainya dikasih si maggot, terus itu gak bakalan habis. Malah sisa dari makanan maggot itu malah basah, banjir. Maggotnya pada naik, kabur. Sisa si sayuran itu, nah itu yang menimbulkan bau. Malah lalat-lalat penyakit itu pada datang.
Bukan maggot jadi Bukan. lalat, gitu. Itu Ah. yang lalat yang banyak di lingkungan tuh yang bawa Mm-mm. penyakit apa itu. Kalau maggot sih Betul. enggak kan, Mbak? Enggak bawa penyakit. Enggak. Maggot sama sekali enggak. Nah, contohnya tadi saya udah jelaskan kalau ngasih makan si maggot tuh harus cuci dulu kayak gitu biar habis. Dan harus dicacah yang kecil, apalagi kita punya mesin bikin bubur makan buat maggot. Contoh kedua, untuk menimbulkan si maggot gak bau, makanya kan itu diharuskan di warga harus ada pengolahan sampah. Karena itu kita mencakup dari instruksi ataupun peraturan dari gubernur nomor 7 tentang pendampingan RW, percontohan gitu kan. Itu masuk masa pengelolaan sampah melalui back solider fly, yaitu maggot itu. Berarti dalam artian maggot ini kalau masyarakat mau budidaya juga bisa, Pak ya? Bisa. Bisa. Kalau mau budidaya tuh mungkin ada apa saja, Pak? Karena bisa jelasin teman-teman apa yang perlu disiapin, Pak? Ya betul. Dari kami menganjurkan, tidak memberatkan. Terkadang kan pro kontra masyarakat, gitu kan. Pertama, kalau si masyarakat cinta ke lingkungan, menganjurkan si masyarakat ataupun saya ini ke kelurahan, contohnya 1 biopon, 2 biopon, 2 baki untuk tempat maggot. Contohnya itu. Maggot. Contoh kita punya tempat satu. Biopon kurang lebih ukuran tinggi 10 cm ataupun kayak baki-baki kayak gitu ya. Iya. Kita minimal 2 gram lah, 1 gram si telur. Itu bisa menghasilkan banyak. Kami dari gitu menganjurkan yang simple-simple gitu. Enggak cuman jangan bikin rumah-rumah kayak gini. Contoh di teras deh, Bang. Iya. Di teras kita punya tempat ya, kayak biopon, tempat ya buang maggot ataupun ember-ember bekas cat. Bisa di Nah, ya. itu 2 ada ember bekas cat. Udah bisa Nah, jadi untuk mengolah kan kita otomatis di masyarakat itu suka masak kan ya. benar. Ibu-ibu suka masak. Nah, dari situ kita untuk mengolah si sampah itu mulai dari dapur sendiri. Kita jangan gumul-gumul keluar dapur. Karena pintu utama nih, saya ngobrolin pintu ya. Iya. Satu rumah itu terkadang ada 5 orang jiwa yang ada di rumah. Terkadang ada 3, terkadang ada 1. Minimal sampah yang dikelola berapa? Kalau di dalamnya ada 5 orang pasti minim si sampah itu kurang lebih lah paling juga 2 kilo gitu kan, sampah sisa ada 10. Berarti kembalian dari pengolahan sampah juga ya, berhubungan jadi maggotnya. Ya. Nah, dari situ, kita masuk ke rumah. Dari awal kita mikir, kita belanja. Jangan berlebihan sebelanja itu. Dan juga kalau belanja itu kita harus bawa kantong yang pengganti kantong kresek. Itu kan bisa menolong timbulan sampah. Masuk ke dapur. Yang dimasuk ibu-ibu habis dari pasar apa yang dibawa? Contohnya kangkung, sayuran, bayam, segala macam. Nah, masuklah ke dapur. Pasti di situ kalau mengerti harus menyediakan sampah pilah organik dan anorganik. Malah di dapur itu kalau terkelola terpilah itu bisa menghasilkan 2 keuntungan, organik dan anorganik. Saya kalau kan yang kayak kemarin, yang organik kan masih bisa dijadiin duit atau gimana. Yang organiknya bisa dikelola buat makannya si maggot gitu, Pak. Ya, menghasilkan duit juga. Banyak juga ini. Nah, Yang bisa dipelajari ya. Betul. Nah, dari situ ibu-ibu harus pintar-pintar. Bukan sampah, makanan ataupun masak kangkung pasti batangnya nggak dimakan kan? Iya. Itu bagian maggot. Bisa dijadiin pakannya maggot. Nah, udah ngumpul di situ, kita pun budidaya maggot. Bawa ke teras, masukkan ke biopon. Di situ di biopon udah ada maggotnya. Itu nggak ini kok kita nggak modal banyak. Kita sampah bekas aja, ember yang nggak kepake atau pencet, ember cat Iya, itu bisa dimanfaatin. Itu nggak menghasilkan kita beli, enggak. Seperti itu masukannya Pak Nanan buat teman-teman di rumah yang mau budidaya. Betul. Mungkin sebagai closing Pak Nanan ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah tentang lingkungan hidup atau gimana? Silakan Pak. Ya. Ini buat teman-teman semua, marilah kita berkolaborasi. Contoh, saya juga cinta makan, saya suka makan enak, gitu kan. Tapi tergantung dari kita. Kita mengeluarkan masalah rumah tadi kan ya. Nah, kita harus pintar-pintar belanja. Biar jangan terlalu banyak menghasilkan si sampah yang ada di rumah. Kedua,
kita harus pintar-pintar memilah sampah. Contoh, kita menyediakan kantong plastik ataupun kantong sampah di rumah minimal 2 untuk sampah organik dan anorganik. Dan kita sebagai masyarakat harus bekerja sama. Karena apa? Kita, kalau nggak ada dari kita pribadi yang benar-benar mau, kesadaran diri kita susah. Karena itu untuk menolong semua. Makanya ayo sama-sama kita kelola sampah. Mulai pemilahan sampah di rumah aja dulu. Karena apa? Itu kan tanggung jawab kita, Bang. Benar. Tanggung jawab kita. Saya bilang, saya sebagai warga juga, tapi sebagai kerja di pemerintahan, di lingkungan hidup, mengajak. Karena sampah apa? Tanggung jawab saya juga. Tanggung jawab Abang juga, Iya. dan tanggung jawab teman-teman semua. Kita bersama lah. Jadi tanggung jawab kita semua si sampah itu. Oke. Gitu, Bang. Itu pesan-pesan dari Bang Ara. Oke teman-teman, ini pembicaraan saya dengan Mbak Nana. Mungkin di next Acin Aja Makannya kita bisa ngomong lagi dengan narasumber yang lebih bermanfaat buat lingkungan kita. Sampai ketemu dalam acara Acin Aja Makan berikutnya. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.